Bapak Ibu harus mengetahui dokumen mana yang harus saya siapkan, ya. Dokumen utama apa yang harus saya siapkan, dokumen tambahan apa yang harus saya siapkan. Biasanya kami nyebut dokumen tambahan itu adalah dokumen pendukung, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau dokumen utama yang harus, ya, mandatory, ya, dokumen utama itu ada yang pertama sales contract, ya. Itu harus ada. Ya, pada saat Bapak sudah deal dengan buyer Bapak, tentunya hal pertama yang harus Bapak siapkan adalah dokumen sales kontrak. Itu harus ada, karena kenapa? Sebelum kita melakukan ekspor, kita deal-dealan dulu dengan buyer, bener nggak? Sudah ketemu buyernya, pertanyaan lewat email lah atau apa. Begitu deal, oke, saya ingin pembelian dari Anda langsung keluarkan sales kontrak. Jangan dikeluarkan commercial invoice dulu, ya, karena itu nanti belakangan, ya. Yang harus disiapkan adalah dokumen sales kontrak, di mana di dalamnya terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli, apapun itu. Dari jenis siapa eksportirnya, siapa importirnya, bagaimana cara pembayaran, sistem pembayarannya bagaimana, incotermnya apa, berapa jumlahnya, harganya berapa, itu harus didealkan dulu. Sanksinya apa dan pembatasannya apa yang boleh, apa yang tidak. Jadi segaris ini itu harus ada kuat di sales contract. Jadi sebagai penguatan Bapak Ibu semua sebelum Bapak melakukan trading, ya. Jadi perkuat perjanjiannya di sales contract, ya. Begitu memang sudah disepakati kedua belah pihak, barulah di-sign. Oke. Nah, setelah di-sign kedua belah pihak, barulah kita bisa melakukan produksi. Kenapa? Karena berdasarkan perintah dari sales contract, itulah dasar kita dalam dalam memproduksi barang untuk kita persiapan untuk ekspor, ya. Jadi dasarnya ada di sales contract dulu. Tanpa sales contract saya tidak punya dasar sebenarnya untuk mengirimkan barang. Tidak bisa by verbal. Jadi kalau perdagangan global itu harus semuanya tertulis, Pak Bu, ya. Jangan ada hitam di atas putih, pembicaraan di belakang sales contract, ya. Yang tidak diatur dalam sales contract itu usahakan sekecil mungkin harus semuanya ada di situ. Oke. Berdasarkan di sales contract itu baru si pihak eksportir menyiapkan barangnya untuk dikirim. Nah, bedanya kalau misalkan perjanjiannya itu harus dengan LC atau letter of credit. Setelah sales contract disepakati, maka hal yang kedua adalah pihak importir harus membuka LC di negaranya. Misalkan Bapak deal dengan buyer di Dubai, disepakati dengan LC, maka pihak importir di Dubai harus segera membuka LC-nya dulu di negara Dubai-nya. Jadi tidak boleh itu kita yang buka, karena LC itu dibuka oleh si importir, ya. Nanti setelah dari dari Dubai sudah membuka LC-nya, maka LC itu akan diteruskan kepada pihak bank yang ada di Jakarta yang Bapak tunjuk nantinya, terserah mau bank apa, ya. Bisa bank asing maupun bank di Indonesia, ya. Setelah Bapak dapat terima LC confirmation, maka Bapak sudah harus menyiapkan barang. Tadi saya sudah informasikan ada dua dokumen utama dan dokumen tambahan, ya. Dokumen utama itu adalah mandatory, harus ada, yaitu sales contract, LC, invoice, ya. Invoice, kita bicara invoice ini adalah commercial invoice, Bapak Ibu, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu ada invoice, jangan sekali-sekali kirimkan pro forma, karena pro forma itu nggak laku di luar negeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri, karena itu hanya baru rencana. Walaupun, ya, even itu datanya sudah valid, sama antara proforma dengan komersial, ya, atau invoice. Kalau misalkan memang Bapak nggak mau komersial, ya tulis saja invoice, sudah seperti itu. Karena pihak bea cukai tidak akan mau untuk menerima proforma invoice. Dan packing list, ya, packing list terkait dengan data-data barang. Oke. Lalu ada lagi bill of lading atau RW bill. Yang berikutnya adalah polis asuransi kalau memang Bapak Ibu menggunakan CIF. Oke, kita kemarin di hari Kamis kemarin kita bicara terkait dengan incoterm, ya Pak, ya. Jadi Bapak Ibu harus kenal dulu incotermnya apa. Kalau misalkan memang incotermnya disepakati adalah CIF, baru Bapak lampirkan polis asuransi. Lalu ada juga PEB, ya, PEB dan shipping instruction. Nah, shipping instruction ini biasanya kalau teman-teman di forwarder sudah tahu, biasanya dia yang keluarkan shipping instruction, ya. Betul nggak, Mbak? Dari gateway, ya. Oke, jadi shipping instruction yang keluarkan siapa, Mbak? Yang dari gateway? Forwarder, ya. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, nah yang dari dokumen utama ini sebenarnya eksportir yang buat sendiri itu apa aja, Pak? Gitu. Nah, ini kan penting, ya.
Jadi ekspor itu harus membuat pertama ada sales kontrak ya, kedua invoice dan packing list. Oke, itu yang harus diproduce oleh eksportir secara langsung. Sedangkan LC nanti dari pihak bank, bill heading atau RW bill dari pihak pelayaran atau pihak penerbangan, polis asuransi dari pihak asuransi, PEB dari pihak forwarder, dan shipping instruction juga dari pihak forwarder. Ini adalah dokumen utama ekspor yang mandatori harus Bapak siapkan. Oke. Nah, yang kedua adalah dokumen tambahan atau dokumen pendukung. Nah, dokumen tambahan dan dokumen pendukung ini berkenaan melekat kepada komoditi yang nanti Bapak Ibu ekspor. Jadi saya sebutkan dari A sampai G ini tidak semuanya, Pak ya. Jadi depend on daripada komoditas apa yang Bapak kirimkan. Yang pertama adalah COO atau SKA. Nah, biasanya bapak-bapak yang ingin mengirimkan barang ke negara-negara yang sudah punya perjanjian perdagangan internasional seperti kepada ASEAN ya, Jepang, Australia, Pakistan, India, itu sudah ada kerjasamanya, kerjasama bilateral untuk perdagangan ekspor. Nah, untuk negara-negara tersebut itu diberikan keringanan bea masuk di negara tujuan. Oke, jadi misalkan Bapak mau kirim ke Jepang, Bapak tinggal buat aja IJPA ya, Indonesia Jepang Partnership Agreement ya. Lalu ada lagi form C, ada lagi form A ya, COO-nya ke Singapura, ke negara-negara China ya, Hong Kong tidak termasuk ya, Hong Kong tidak termasuk, ke Pakistan dan segala macam. Nah, kalau misalkan kita kirim ke sana, komoditas yang Bapak Ibu kirimkan itu ada biaya masuknya ya Bapak Ibu ya. Ada biaya masuknya, itu fluktuasi, ada dari 2%, 3%, 5%, 10, 15 sampai 20 sampai 25. Oke, itu tergantung dari negara masing-masing.